Alhamdulillahillazi ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya memanjatkan rasa puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita pun dapat berkumpul dan bertatap muka di masjid yang mulia ini guna kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa-apa yang kita kerjakan pada siang hari ini merupakan satu ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada junjungan kita, baginda kita, Rasul kita yang agung dan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang akhir zaman. Sebagai khatib pada hari ini berwasiat, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Takwa dalam arti melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah dan Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki bulan Muharram tahun 1444 Hijriah. Kita ketahui saudara sekalian, bulan Muharram adalah bulan tahun baru Islam. Berarti sudah kita berganti tahun. Yang namanya berganti tahun berarti umur kita berkurang 1 tahun. Dari umur 50 menjadi 51 berarti kita berkurang. Dari umur menjadi 61 dan begitu seterusnya. Karena berkurang 1 tahun ini saudara sekalian, mari di tahun baru ini kita dianjurkan untuk mengevaluasi diri kita, untuk mengintrospeksi diri kita. Apa yang kita lakukan untuk agama Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita banyak beramal yang soleh, atau kita banyak beramal yang salah? Atau kita banyak berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita banyak berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala? Umar ibn Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum Allah Subhanahu wa taala menghisapnya pada kiamat nanti kita. Kaum muslimin rahimakumullah dan yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Di saat inilah kita mengintrospeksi diri kita. Apakah diri kita menjadi orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala? Diri kita menjadi orang yang Islam pada Allah Subhanahu wa taala? Atau naik menjadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya menjadi orang yang mukhlis. Imam Ar-Ghazali mengatakan, ciri-ciri orang yang beriman itu diantaranya mampu mengolah hidupnya yang singkat dan mampu mengolah hidupnya yang sekejap. Artinya kita banyak-banyak untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena saudara sekalian, kita sementara hidup dunia ini, ad-dunya mata ururur, dunia itu merupakan sendau gurau, ad-dunya la'ibu walahwun, dunia itu bagian pandu sandiwara. Sementara hidup di dunia ini, suatu saat kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan suatu saat kita akan menjadi orang yang kembali dari mati. Saudara sekalian, hidup saudara sekalian bukan untuk hidup, tetapi hidup untuk yang maha hidup. Artinya hidup kita ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita katakan dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa ma yahya wa mati
Rabbil alamin. Salatku, ibadahku, matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala semesta alam. Diri kita mengajukan untuk Allah, Allah akan jamin hidup kita. Hidup, kata Imam Ar-Razali, bukan untuk mati, tapi hidup adalah untuk yang maha hidup. Kita jangan takut mati, kita jangan mencari mati, jangan lupa mati, tetapi kita merindukan mati, karena mati adalah pintu berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati bukan akhir cerita dalam hidup kita, saudara sekalian, tapi awal cerita yang sebenarnya. Kaum muslimin rahimakumullah dan yang dimulakan Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang beriman itu menjaga 7 sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, kita harus jaga sholat tahajud, karena kemuliaan seseorang terletak pada sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyabaka qarbuka maqama mahmuda. Orang yang suka sembahyang malam, Allah akan mengangkat derajatnya ke tempat yang lebih tinggi dan ke tempat yang terpuji. Oleh sebab itulah, bagi orang yang tidak melakukan salat malam, itu akan menjadi manusia-manusia yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita dianjurkan membaca Al-Quran sebelum terbit matahari. Kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala, baru kita melihat dunia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga menganjurkan kita jangan tinggalkan masjid, terutama pada waktu subuh, karena masjid adalah merupakan keberkatan bagi kita. Orang yang melaksanakan sholat masjid di waktu subuh, maka ganjaran pahalanya lebih besar dibandingkan pada siang-siang hari. Kaum muslimin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang harus dianjurkan, jaga sholat duha, karena sholat duha kunci daripada rezeki kita. Kemudian kita jaga sedekah, karena yang itu adalah akan diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki yang lebih baik lagi. Jaga wudu, Allah mencintai orang-orang yang berwudu. Dan ketujuh, mengamalkan istighfar, dosa akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah syarat-syarat orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman pada Subhanahu wa taala. Kemudian kita jadikan diri kita adalah orang yang Islam. Bagaimana orang yang Islam? Syaratnya ada 4 macam, saudara sekalian. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan jauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurasa kita sudah mengetahuinya, saudara sekalian. Kemudian orang yang bertakwa, orang yang Islam, suci lidah dari perkataan-perkataan dusta. Karena ini akan kita pertanggungjawabkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang Islam, suci anggota badan dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena anggota badan akan dipertanggungjawabkan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, la tazalu qadamal abdi yaumal qiyamah hatta yus'alu an empat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang umur, an umrihi bima abnah. Umur kita untuk apa hidup dunia ini, selesai. Itu akan kita bertanggungjawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tentang ilmu, wa an ilmihi bima fa'alafi. Ilmu yang kamu amalkan atau tidak, itu pun akan kita pertanggungjawabkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang harta, wa an malihi min ainak tasabu wa biha anfaqo. Harta kamu dapat dari mana dan kamu belanja untuk apa, itu pun akan kita pertanggungjawabkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru yang keempat, wa an jismihi bima ablah. Tubuh kamu, jasad kamu amalkan atau tidak. Mata melihat apa, telinga mendengar apa, mulut apa yang kita bicarakan, tangan memegang apa, kaki berjalan kemana, itu pun akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saudara sekalian.
Kemudian orang Islam suci daripada perut dari makanan-makanan yang haram atau yang subhat. Mari kita jaga jasad kita, perut kita, jangan sampai kita makan makanan yang haram atau makan subhat. Kalau sedikit saja ada daging di diri kita, daging yang haram, maka kita akan menjadi orang yang malas untuk beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang takwa itu pun ada syaratnya. Syarat orang yang bertakwa ada 3. Yang pertama, husnul syukri bima nalabih. Bersyukur terhadap apa-apa yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak-banyak bersyukur saudara sekalian. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukur atas nikmat. Kalau bersyukur, nikmat itu akan kutambah. Kalau tidak mau bersyukur, tunggu Allah. Azabku sangat pedih sekali. Itu ciri orang yang bertakwa. Karena syukur sangat penting. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup menghitungnya saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang bertakwa wa husnul tawakkal fima lam yanalbi. Bertawakal terhadap apa-apa yang kita peroleh. Sudah berusaha, sudah berdoa, sudah ikhtiar, maka kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang bertakwa yaitu yang 3, wa husnul sabri bima patabi. Bersabar terhadap kegagalan-kegagalan yang kita peroleh. Kaum muslimin rahimakumullah dan Jumat yang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertakwa, insya Allah kita akan dicintai Allah Subhanahu wa taala dan kita pun akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala? Dan Subhanahu wa taala banyak. Yang pertama, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Hidup kita ini saudara penuh dengan dosa. Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat taubat. Itu ciri orang bertakwa. Kemudian kalau kita ingin dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kita harus al-mutatahhirin. Membersihkan diri kita, membersihkan diri kita jasmani maupun rohani. Insya Allah ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-muqsitin. Orang yang bertakwa itu harus adil. Harus adil. Baik dengan dirinya sendiri, baik dengan keluarganya, dengan istrinya, maupun masyarakat lingkungannya harus adil. Di mana saya katakan, kita ada seorang pria. Orang pria yang pertama adalah pengurus. Kemudian yang dipimpin ada huruf R, yaitu rumah tangga. Kemudian ada huruf I, istri. Dan ada anak. Rumah, istri, dan anak. Itu tanggung jawab kita sosial. Kemudian orang yang bertakwa itu, orang yang cinta Allah itu adalah orang yang muhsinin. Orang yang berbuat baik. Baik dirinya maupun lingkungannya. Kemudian yang bertakwa itu adalah as-sabirin, orang yang sabar, orang yang tawakal, kemudian ikut mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Baru fisabilillah. Orang yang dicintai Allah itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan jobnya masing-masing. Jadi guru sebagai guru, jadi ustadz sebagai ustadz, pedagang sebagai pedagang. Itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian al-ahya, orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan memalukan. Dan berikutnya al-halim, orang yang penyantun, tidak berkata kotor, sholat malam, suka bersodakoh, dan banyak-banyak zikrul maut, ingat kepada mati. Karena mati ini merupakan suatu mati, karena mati pasti yang terpikirkan bagaimana cara kita mati. Apakah kita dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu wa taala ataukah kita dalam keadaan maksiat pada. Oleh sebab itulah saudara sekalian, melalui khutbah yang singkat ini, mari kita jadikan diri kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang bertakwa al-mu'ahadah. Artinya ingat perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji kita tak lain tak bukan adalah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-muraqabah, artinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, orang yang bertakwa itu adalah al-muhasabah, banyak-banyak mengintrospeksi diri kita. Dan al-mu'aqabah, suka memberikan sanksi atau nasihat kepada diri sendiri dan keluarga serta lingkungan. Baru al-mujahadah, orang yang bertakwa itu bersungguh-sungguh dalam memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Udkhulu fis-silmi kafah, masuk Islam itu keseluruhan. Mari saudara sekalian, di tahun baru yang penuh barokah ini, mari kita introspeksi diri kita. Kalau kita masih banyak berbuat kesalahan, mari kita segera meningkatkan iman kita, ibadah kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan kita orang yang bertakwa, mudah-mudahan kita mati dalam husnul khotimah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurasa ini saudara sekalian khutbah singkat pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati Quran azim wa nafa'ani wa iyyakum bil hakim dzikr wa taqabbal minni wa minkum tilatahu innahu huwas samiul alim. Aqul qouli hadza wa astagfiru li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwar ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah Subhanahu wa ta'ala amrakum bi amri madam nafsihi wa sanna bi malaikatihi sabbi kursi fa qala ta'ala bi kitabil azim innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa rabatihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajmain wa ala arba'ati khulafair rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Ali wa ala bakati wa sahabati din wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma ansurna wal muslimin, Allahumma hafazna wal muslimin waqfina wa ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazqul azim dan hukum wa oleh sablakum wala zikrullah akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimis shalah.